wabarakatuh. Saya Nia Fitria Sagita sebagai moderator dari kelompok 6. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang standar penilaian dalam kurikulum 2013 sesuai kebijakan Kemendikbud. Langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Eliza Fitri Handayani. Mari kita simak dan memperhatikan video berikut ini. Ya, saya akan membacakan materi A, pengertian standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. B. Ruang lingkup standar penilaian. 1. Penilaian sikap. Penilaian pendidikan dalam ruang lingkup sikap merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi deskriptif tentang perilaku peserta didik. Penilaian aspek sikap ini hanya dapat dilaksanakan oleh para guru. 2. Penilaian pengetahuan. Pembelajaran menyajikan sejumlah ilmu dan pengetahuan kepada siswa. Penilaian terhadap hasil belajar siswa bertujuan untuk mengetahui penguasaan pengetahuan oleh siswa. 3. Penilaian keterampilan. Penilaian dalam aspek keterampilan dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan yang dikuasai dengan melakukan tugas tertentu. Selanjutnya pemateri kedua, yaitu oleh Saudari Fisma Aiza Azalia. Mari kita simak dan memperhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fisma Aiza Azalia. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang tujuan standar penilaian dan prinsip standar penilaian. Baik, yang pertama yaitu tujuan standar penilaian. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, serta sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu prinsip standar penilaian. Yang pertama, sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetisi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Baik, selanjutnya pemateri 3 oleh Saudari Lara Aziza tentang bentuk standar penilaian. Langsung saja kita perhatikan dan menyimak video berikut ini. Akan melanjutkan ke E, bentuk standar penilaian. Bentuk standar penilaian terdiri dari dua, yaitu bentuk penilaian oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik terdiri dari pelaksanaan penilaian harian dan penilaian tengah semester. Yang kedua, bentuk penilaian oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan penilaian ujian. Langsung pada pemateri keempat, yaitu Saudari Mardiana tentang mekanisme penilaian. Mari kita simak video berikut ini.
pertama, prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik. Yang kedua, proses penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Yang terakhir yaitu prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Selanjutnya pemateri kelima yaitu saya sendiri, Nia Fitria Sagita, tentang prosedur penilaian. Pada pasal 12, yang pertama penilaian aspek sikap, yang kedua penilaian aspek pengetahuan, yang ketiga penilaian aspek keterampilan. Pada pasal 13, yang pertama prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidikan, yang kedua prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yang ketiga prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Selanjutnya pemateri terakhir atau pemateri ke-6 yang akan disampaikan oleh saudari kita Dian Parawita. Mari kita menyimak dan memperhatikan video berikut ini. Pasal 14.1 instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. 2. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan atau ujian sekolah atau madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik. 3. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun. Ketentuan penutup. Dengan berlakunya peraturan menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan menteri ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.